Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk siang ini kita akan belajar tentang dasar-dasar penggunaan aplikasi Smart PLS untuk mengolah data. Yang pertama saya siapkan dulu tutorialnya. Yang pertama saya sampaikan bahwa Smart PLS ini digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi dua model. Yang pertama adalah model pengukuran atau measurement model. Ini nanti untuk menguji validitas dan menguji reliabilitas. Apabila sudah teruji valid dan teruji reliable, maka nanti kita akan lanjutkan untuk mengevaluasi model yang kedua, yaitu model struktural. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dulu untuk pengujian model pengukuran ini. Baik, yang kedua kita siapkan data. Ini saya contohkan data. Ada 60 responden ya, atau 60 jawaban dari responden ini. Dan ada 5 variabel, X1, X2, X3, X4, dan Y. Ini saya contohkan ya, di mana masing-masing variabel itu mempunyai 3 item atau 3 butir pertanyaan ya. Nah, untuk X1 ini mewakili SIQ, System and Information Quality. Ini contoh saja teman-teman ya. Kemudian X2 adalah SQ atau Service Quality. Kemudian X3-nya adalah PU, Perceived of Usefulness. Kemudian X4-nya PEU, Perceived Ease of Use. Dan Y-nya adalah CI atau Continuous Intention. Data mentah ini yang di dalam Excel ini kita harus hapus data yang paling atas ini ya. Kita hapus agar hanya ada indikator dan ada hasil dari respondennya saja. Nah, ini kemudian kita simpan. Kita save as ya. Kita save as, misalnya saya simpan di sini. Itu nanti kita berikan nama misalnya Smart PLS latihan gitu ya. Lalu jangan lupa kita save as type-nya, formatnya kita ganti dengan CSV, delimited. Ini ya teman-teman ya. Oke, nanti kita save. Kita ingat namanya tutorial Smart PLS latihan. Kita save. Oke, kita sembunyikan dulu. Yang ketiga kita siapkan tentunya adalah aplikasi Smart PLS. Ini Smart PLS versi 3. Ada banyak versi ya teman-teman. Silahkan nanti gunakan versi berapapun. Nanti tampilannya akan berbeda tapi fungsinya sama. Nah, kalau kita sudah membuka Smart PLS yang kita install ini, kita klik New Project. Kemudian kita berikan namanya project kita misalnya latihan ya. Oke, latihan seperti ini. Kemudian nanti latihan akan masuk di sini, kemudian kita double klik to import data. Jadi import data yang CSV tadi ya teman-teman, yang ini. Kita open. Oke, ini sudah masuk semua ya, SIQ, SKI, dan seterusnya sudah masuk semuanya. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk menguji validitas yang pertama, validitasnya adalah ada validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk validitas konvergen ini kita lihat loading faktornya dan AVE-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus membuat gambarnya dulu atau modelnya dulu ya, teman-teman. Kita kembali ke sini. Oke, agak lambat nih komputernya. Nah, ini yang SIQ kita jadikan satu ya. Kita klik, kemudian kita pencet Shift sampai SIQ yang terakhir. Kemudian kita tarik atau kita drag and drop di sini. Oke. Nanti SIQ 213 ini, kemudian ini bisa kita rename ya. Kita klik, kemudian kita rename. Misalnya ini adalah Q1. X1 maaf. X1 ya. Oke.
Oke, seperti ini. Kemudian yang SQ1, SQ2, SQ3 kita juga drag and drop di sini. Boleh ya kita luruskan biar lurus dengan atasnya. Kira-kira saja teman-teman. Ini kemudian kita klik kanan rename dengan X2 misalnya. Kemudian yang selanjutnya PU123 ini kita drag and drop di sini. Agak lurus seperti ini ya. Agak ke sini nggak apa-apa. Nanti kita klik kanan saja kemudian align indikator top. Ya, ini kita taruh atas. Kemudian yang PEU kita bawa ke sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian align indikator bottom. Kita pindahkan ke sini agar lebih rapi. Oke. Ini sudah ada 4. Kemudian yang kelima terakhir adalah Y-nya. Ya, ini Y-nya kita bawa ke sini. Kemudian indikatornya kita taruh di right. Oke. Semacam ini ya teman-teman. Oke. Ini laten variabelnya ini kita ganti ya, kita rename menjadi X3. Kemudian ini menjadi X4. Oke. Kemudian ini menjadi Y tadi ya teman-teman. Y. Oke. Nah, model yang kita buat itu ini X1 mempengaruhi X3 dan X4, X2 ke X3, X4, kemudian dan seterusnya. Ini caranya adalah kita klik menu ini, connect ini, kemudian kita berikan garis ke sini ya. Oke, seperti ini hubungannya misalnya. Kemudian harus dipastikan bahwa semua laten variabel ini harus berwarna biru ya teman-teman. Kalau sudah berwarna biru itu berarti partnya sudah bisa dikalkulasi. Oke, ini model yang kita buat. Kemudian kita kembali ke tutorialnya. Untuk validitas konvergen, maka kita lihat loading faktornya dengan rumus loading faktor lebih dari 0,7. Ini adalah mempunyai validitas konvergen. Caranya adalah klik menu calculate PLS algorithm outer loading ya. Kita praktikkan ya teman-teman. Oke, ini kita cari menu calculate di sini. Kemudian kita pilih PLS algorithm. Ya, kemudian start calculation. Ini sedang mengkalkulasi. Kemudian kita lihat tadi di outer loading. Nah, ini kita dapatkan angka-angka ini semuanya kalau kita lihat itu semuanya lebih dari 0,7. Artinya dia mempunyai validitas konvergen. Ini semuanya angkanya di atas 0,7 ya teman-teman. Kalau ada angka di bawah 0,7 maka dia akan berwarna merah. Jika dia berwarna merah maka kita harus menghilangkan atau menghapus indikator itu. Misalnya ini yang CI3 ini hasilnya 0,6. Dia pasti akan berwarna merah. Maka kita kembali lagi ke modelnya ini. Yang C3 ini kita klik kanan kemudian kita delete ya teman-teman. Kita hapus. Atau misalnya yang SIQ2 ini nilainya 0,5 atau di bawah 0,7. SIQ2 ya, nanti di SIQ2 kita cari SIQ2. Nah, ini SIQ2 ini kita klik kanan kemudian kita delete. Nah, kalau yang merah-merah semua sudah kita delete atau yang di bawah 0,7 sudah kita delete, maka kita calculate ulang. Kebetulan ini saya sudah semuanya hijau. Oke. Kemudian AVE-nya itu lebih dari 0,5. AVE-nya kita lihat dari construct reliability and validity. Oke. Di sini di menu sebelah bawah ini ada construct
reliability and validity. Dan ini semuanya sudah hijau, teman-teman. Artinya dia semuanya di atas 0,5. Kalau dia di bawah 0,5, maka dia akan berwarna merah. Jika di sini masih ada warna merah, maka kita kembali ke gambarnya ini, kemudian kita delete kembali yang berwarna merah itu. Nah, ini pentingnya banyaknya indikator ya. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman ya. Untuk validitas diskriminan, kita gunakan Fornaleker Criterion HTMP. Maksudnya adalah korelasi variabel terhadap variabel itu sendiri. Jadi satu variabel dia korelasikan dengan variabel itu sendiri harus lebih besar daripada korelasi variabel terhadap variabel lain. Kita lihat di menu diskriminan validity. Ya, kita kembali ke algoritma tadi ya, teman-teman. Kemudian kita lihat diskriminan validity. Nah, ini saya contohkan X1 terhadap X1 itu harus lebih besar dari X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X1 terhadap X4, dan seterusnya. Harus lebih besar. Kemudian X2 terhadap X2 ini harus lebih besar dari X2 terhadap X3, X2 terhadap X4, dan seterusnya. Kalau di sini masih ada yang lebih kecil, itu bisa kita kembali ke sini ya. Kemudian kita sesuaikan lagi. Oke. Kebetulan ini semuanya sudah lebih besar ya. Tutorial berikutnya cross loading, yaitu korelasi antara indikator dengan variabel ini, yaitu indikator variabel harus lebih besar dari korelasi indikator dengan variabel lainnya. Kita lihat di diskriminan validity cross loading. Diskriminan validity kemudian cross loading ya, semacam ini. Ini adalah hasilnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita uji reliabilitas. Tadi kan sudah valid semua nih, karena tadi sudah berwarna hijau semua. Saya ingatkan, jika ada berwarna merah, maka delete lah atau hapuslah yang berwarna merah itu agar semua menjadi hijau. Setiap kali menghapus maka harus dikalkulit ulang. Kemudian yang kedua, kita uji reliabilitasnya yang ada komposit dan ground Bah alfanya. Nanti di ground Bah alfanya ini rumusnya harus lebih besar dari 0,7. Ini kita lihat ya, teman-teman. Ini di construct reliability and validity. Oke, ground Bah alfanya ini lebih besar dari 0,7 ya teman-teman. Ground Bah alfanya sudah semuanya lebih dari 0,7. Artinya dia sudah mempunyai reliabilitas atau sudah reliable. Di sini ada ground Bah alfanya, kemudian ada ROA-nya, kemudian ada komposit reliabilitasnya, kemudian ada AVE-nya. Nah, ini sudah model ini berarti sudah valid dan reliable. Nah, kalau model ini sudah valid dan reliable, nanti akan kita lanjutkan pada evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi model struktural. Oke, sekian dulu untuk yang ini. Nanti kita lanjutkan pada video untuk struktural model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.